Budaya. Mama budaya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada saudara Teddy Haryanto dan juga saudari Desi. Dan ucapan selamat kami bukan berupa karangan bunga ya, ataupun kado. Yang dapat kami lakukan adalah dengan melakukan pelayanan pembacaan parita dan juga pembabaran dhamma di tempat ini. Semoga berkenan ya. Dan tentu saja dalam setiap penempatan rumah baru, tradisi orang Asia secara umum, saya tidak berbicara hanya di Indonesia, tapi di Asia, pada umumnya mengadakan sebuah ritual. Kalau di Indonesia identik dengan ritual selamatan. Biasanya selamatan itu terdiri dari tumpeng dan ubur rampeh lainnya. Ini merupakan sebuah tradisi yang terus turun-temurun dari leluhur-leluhur kita. Dan begitu juga kita orang Tenggelam juga punya tradisinya sendiri. Dan kita sebagai umat Buddha, tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Buddha silakan untuk dilakukan. Pada umumnya, inti dari semua ritual tersebut untuk memperoleh berkah berupa keselamatan. Oleh sebab itulah ritual itu dinamakan selamatan. Kenapa ritual selamatan itu menjadi penting? Karena bukan hanya manusia, semua makhluk pengen selamat. Gak ada semua makhluk yang pengen celaka dan menderita. Bukan hanya manusia, makhluk-makhluk seperti hewan dan bahkan yang tidak tampak sekalipun juga pengen selamat. Dan sebab itulah kita dari tadi membacakan semoga semua makhluk berbahagia. Artinya tidak terbatas hanya untuk manusia saja, tidak terbatas hanya lingkungan umat Buddha saja, tapi semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kenapa dikatakan yang tidak terlihat? Ya karena kita itu berdampingan dengan mereka hidupnya, entah itu para dewa ataupun makhluk-makhluk di alam rendah, seperti hantu, jin, kalau orang lain bilang ya asura. Itu adalah makhluk-makhluk yang tidak tampak, yang kita mata-mata biasa ini tidak bisa melihat, tapi mereka ada di sekitar kita. Dan mungkin di antara kita ada yang bisa melihat atau mungkin bisa merasakan kehadiran mereka. Nah, pada kebanyakan orang mengundang tokoh agama, membacakan sebuah ritual, terkadang harapan bagi pemilik rumah adalah untuk mengusir mereka. Energi-energi jahat yang ada di rumah, makhluk-makhluk jahat yang ada di rumah, diusir dari rumah ini sehingga kita bisa hidup nyaman. Nah, pada umumnya begitu ya. Undang bantai supaya baca parita nanti makhluknya dimasukkan dalam botol atau pas saat dipercikan mereka kabur. Bukan itu tujuannya. Ya. Tujuannya adalah seperti waktu Teddy datang ke wihara saya sudah sampaikan. Kita melakukan pendekatan persuasif. Ya, pendekatan diplomatis dari hati ke hati. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kata-kata yang kasar, dengan tindakan yang kasar, yang menghancurkan. Bukan dengan cara itu, bukan dengan cara berperang. Ya, sebab kalau dengan cara berperang akan menimbulkan korban. Kenapa saya katakan begitu? Sebab sudah banyak yang demikian. Ya. Nah, makhluk-makhluk yang tidak tampak, yang berdampingan hidupnya dengan kita, bisa saja mereka itu lebih lama menghuni tempat ini. Ini tadinya tanahnya kosong ya, kemudian kita bangun. Ya bisa saja makhluk itu sudah mendiami tanah kosong ini sudah lebih lama dibandingkan dengan kita. Secara kepemilikan, ya mungkin makhluk itu pemiliknya, tetapi secara legalitas kita pemiliknya, ya, karena kita memiliki surat sertifikat. Kalau dia nggak punya, ya. Nah begitu kita merasa sudah punya sertifikat, makhluk yang tidak tampak ini seolah-olah numpang. Ya begitu ya. Dan kemudian kita sebagai tamu, ya kita usir dia dari rumah.
Perumpamaannya, kalau Teddy sekarang jadi tuan rumah, kami tamu. Tiba-tiba yang punya rumah diusir sama tamunya. Kamu sana pergi, jangan tinggal di sini. Ya, tamunya ingin menguasai rumah ini. Kira-kira apa yang Teddy lakukan? Marah. Ya, marah mungkin dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, atau mungkin bisa saja dengan melakukan tindakan yang anarkisnya enggak? Karena apa? Ingin mempertahankan kepemilikannya. Nah, begitu juga makhluk yang tidak tampak tadi. Ya, mereka bisa saja penghuni tempat ini, tetapi kita yang penghuni belakangan masuk dan kemudian ya kita ngusir dia. Nah, itulah yang terjadi kira-kira begitu. Ya, oleh sebab itulah pembacaan parita tujuannya supaya mereka itu bisa hidup damai dengan kita, supaya bisa hidup berdampingan dengan kita, tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti. Kenapa begitu? Karena prinsipnya semua makhluk mengharapkan kebahagiaan. Tidak ada makhluk yang menderita. Ya, sebab itu karena semua makhluk tidak ingin menderita, kita jangan menciptakan sebab dari penderitaan itu. Ya, sebab itulah pembacaan parita ini penting untuk menciptakan energi positif di rumah ini saat ini, ya. Tapi saat ini berlaku 14 hari rapid test, ya. Besok kalau sudah selesai bacaan parita, ya, energinya kalau nggak diteruskan oleh si pemilik rumah, ya kalau bisa pemilik rumah tiap pagi atau sore atau pagi sore boleh ada baca parita di rumah, maka nanti parita ini boleh kita tinggalkan di sini. Rupang ini juga boleh kita tinggalkan di sini, ya. Dan kemudian supaya menimbulkan keyakinan terhadap Buddha Dhamma, pembacaan parita terus dilakukan di tempat ini supaya menciptakan energi positif di rumah ini. Ingat, rumah yang nyaman bukan karena megah, bukan karena perabotnya mewah. Mungkin Anda pernah bertamu ke rumah yang mungkin kalau kita lihat secara fisik sudah mau ambruk, tapi begitu kita masuk ke rumah tersebut rasanya adem, nyaman, dan betah kita untuk berlama-lama di sana. Tapi mungkin juga kita pernah berkunjung, bertamu ke rumah orang yang kaya raya, rumahnya megah. Begitu kita duduk di sofanya, rasanya panas, pengen buru-buru pulang. Ya, ini adalah perasaan-perasaan yang tidak bisa dijelaskan, dan inilah yang disebut energi yang negatif. Ya, jadi sebab itu rumah yang ideal. Tadi kalau kita baca Manggala Sutta, Pati Rupa Desa Wasoca, memiliki tempat tinggal yang ideal. Yang seperti apa? Yaitu rumah tinggal yang nyaman dihuni, keluarganya harmonis. Bukan rumahnya mewah, keluarganya berantakan. Setiap hari yang keluar bukan kata-kata yang romantis, kata-kata yang manis, tetapi kata-kata yang penuh caci maki. Ya, hewan peliharaan keluar semua. Nah, jadi oleh sebab itu, supaya rumah ini menjadi rumah yang ideal, rumah yang harmonis penghuninya, sebisa mungkin diciptakan energi positif dari pemilik rumah itu sendiri. Ya, mengundang Bante kondisi awal, berikutnya terserah Anda. Ya, ini kesan pertama saja, selanjutnya terserah. Baik, saya rasa itu, ya. Apa yang dapat disampaikan semoga bermanfaat bagi Teddy dan juga Desi. Tapi saya kalau ingat Desi ini mengenang masa lampau, ya. Kenal udah lama, ya. Waktu masih jaga toko di pinggir gang mau masuk wihara, ya. Toko teknik kalau salah ya. Toko bangunan. Desi ada, Lisa, ya, Dewi masih belum nikah semua. Ya, sekarang sudah mau nikah, Lisa sudah punya anak, ya. Ciwawa anaknya si Cindy udah besar banget. Ya, waktu itu masih sekolah minggu, dan sekarang udah lama nggak jumpa, tahu-tahu sudah berubah. Nah, inilah anicca, perubahan. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan semuanya pasti akan terjadi perubahan. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin happy, kita sendiri yang ciptakan kondisinya. Ya, oleh sebab itu Teddy dan Desi ciptakan kondisi-kondisi yang baik supaya rumah tangga Anda nanti kelak kemudian bisa menjadi rumah tangga yang sukaya, hidayah, ya. Keluarga yang sejahtera dan juga bahagia. Terima kasih, selamat malam. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.